Ya terpaksa saya ambil, saya potong, cekrek. Nah, ketika saya potong itu yang ini bisa terselamat. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Ajar Farm, channel yang mengulas tentang rawatan burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman saya terkait dengan ternak kenari ya. Nah, yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya memilih media sarang untuk ternak kenari. Nah, kenapa saya katakan penting itu, ini akan saya tunjukkan ya. Ini akan saya tunjukkan hasil ternakan saya yang ini salah dalam memilih media sarang. Ini ya, saya pegangkan ini sudah menetas sebelum apa ya? Ini menetas sebelum puasa ya kawan-kawan. Sebelum puasa itu menetas, tetapi ada kesalahan ketika saya memilih media sarang. Jadi kebetulan kemarin itu waktu saya media sarang saya yang biasanya serat nanas itu habis, kemudian saya coba dengan sesuatu yang baru, yaitu saya menggunakan sabut kelapa. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan, bisa dilihat di sini. Ini kawan, bisa dilihat hasil ternakan saya yang ini, yang indukan yang ini kakinya yang satu tidak ada. Nah, ini ketika baru menetas, ini normal ya kawan-kawan. Ini murni kesalahan dari pemilihan bahan dari sarang. Jadi waktu itu burungnya sudah sudah sangat berahi, kemudian sarangnya sedang habis, jadi terpaksa apa adanya saya pakai. Nah, ini saya cerita dulu ya, ini ini dulu ada dua ya sebenarnya, ini yang menetas ada dua, telurnya ada tiga, kemudian yang menetas ada dua. Nah, ketika menetas dua itu ya awalnya itu normal-normal saja, ketika sudah mencapai umur berapa ya, kemarin itu kalau tidak salah umur sekitar 2 minggu ya, umur sekitar 2 minggu itu saya melihat keanehan. Nah, burung ini kok tidak bisa tidak bisa naikkan kepalanya. Biasanya kan burung kalau di loloh induknya itu kan kepalanya naik berdiri kan itu. Kenapa burung itu kok tidak bisa berdiri seperti biasanya? Nah, ketika saya cek, ternyata kakinya ya ini ya, ini kakinya ini terjerat oleh serabut kelapa. Ini terjerat serabut kelapa bersamaan dengan saudaranya. Jadi dua-duanya itu terjerat satu serabut kelapa. Nah, itu sudah terlambat saya mengetahuinya. Ini ujung kakinya sudah menghitam. Ya, terpaksa saya ambil, saya potong. Cekrek. Nah, ketika saya potong itu yang ini bisa terselamatkan karena yang bermasalah itu di ujung kakinya. Tetapi yang satunya lagi ini bagian atasnya ya, atas kakinya yang atas ini yang sakit parah, hancur ya. Ini karena di dalam sarang itu berputar terus, akhirnya hancur. Ketika saya gunting kakinya, ketika kakinya gunting cekrik, itu masih bertahan hidup selama 1 hari, yang satunya keesokan harinya sudah mati kawan-kawan ya. Jadi ya mau gimana lagi, yang namanya peternak ya harus diterima saja. Gagal ya tetap dipelihara, hidup juga tetap dipelihara. Kemarin ini ini mau saya bunuh, tapi saya kasihan kalau saya pelihara besarnya nanti seperti apa ya. Alhasil seperti ini kawan-kawan. Ini tepatan sekali, ini jantan ya kawan-kawan, sangat disayangkan jantan dari indukan yang rollnya itu bagus, panjang dan keras, tetapi kakinya seperti ini ya. Nanti pada akhirnya burung ini pasti hanya akan saya jadikan sebagai pengisi sangkar ya, untuk ocehan, untuk masteran di rumah. Mau dijual ini juga pasti tidak laku. Nah, mau dikasihkan orang, masa mau ngasihkan orang yang
jelek seperti ini, saya tidak bisa memberikan kepada orang lain. Jadi dari pengalaman yang saya ceritakan tadi, itu sangat penting sekali ketika kita memilih media sarang untuk ternak kenari. Jadi usahakan dalam berternak kenari itu memilih yang serabutnya itu kalau menurut saya tidak begitu kuat. Jadi kalau serabut kelapa itu kan walaupun itu serabutnya sangat kecil dan halus, itu ketika mengikat itu sangat kuat. Nah, serabut kecil itu resikonya adalah kakinya mudah masuk ke dalam serabut-serabut. Jadi saya sarankan kalau menggunakan media sangkar itu lebih baik adalah serat nanas yang dipotong-potong. Jadi kalau serat nanas yang masih panjang itu dibiarkan, itu juga beresiko menjerat kaki burung anakan. Nah, ini kemarin karena saya sedikit ya kasihan, frustasi ya, yang namanya peternak mengetahui hasilnya seperti ini ya, akhirnya ya saya biarkan saja biar diloloh induknya sampai bisa mandiri. Ini sudah mandiri ya kawan-kawan. Ini usianya 1 bulan lebih sedikit, sudah mandiri dan terpantau bersama induknya ini juga ngeriwik. Nah, nanti rencana saya beberapa hari ke depan ini akan saya pisahkan, kemudian induknya akan saya jodohkan lagi dengan pejantannya. Ya nanti berdasarkan pengalaman yang buruk ya pasti untuk sebagai rekomendasi ke depan saya tidak akan menggunakan lagi serabut kelapa. Saya akan menggunakan serat nanas untuk membuat sarang dari kenari-kenari saya. Ya orang apes itu kan katanya orang apes itu tidak ada di kalender. Nah, kebetulan kenari saya yang ini yang apes. Jadi dari yang lain itu normal-normal saja, tetapi yang ini apes dan kakinya buntung. Ya udah kita jadikan maskot saja. Kita pantau nanti perkembangannya seperti apa. Kenari buntung ini akan jadi seperti apa. Nah, berdasarkan pengalaman saya biasanya kalau burung itu diberikan kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Tidak tahu nanti kelebihannya di mana. Jadi lebih gacor atau mungkin lebih ngerol atau malah nanti kalau diternak lagi kayaknya sulit kawan-kawan yang seperti ini. Karena ya bagaimana biasanya kan kenari kawin itu naik ke atasnya si betina sambil mencengkram. Sedangkan kenari saya yang anakan ini tidak bisa mencengkram. Jadi kemungkinan ya itu tadi hanya akan saya jadikan ocehan harian saja sebagai masteran. Nah, kalau masteran burung-burung yang lain kan tidak masalah kan. Burung cacat pun tidak masalah untuk jadi masteran yang diambil kan suaranya. Oke kawan-kawan, intinya apa ya? Kalau kawan-kawan semuanya ingin beternak apapun itu ya, apapun itu entah itu kenari ataupun burung lain, yang pertama itu adalah perlu ilmunya. Jadi dan yang kedua itu jangan terlalu memaksa. Ya kalau terlalu memaksa seperti saya, media sarangnya itu sudah habis, coba-coba maksa ya udah kita buat ini aja yang kita pakai untuk sarang. Ternyata hasilnya juga seperti ini. Nah daripada menyesal itu lebih baik ketika kita mau beternak apapun, mau breed apapun ya ini kita persiapkan dengan matang. Dan kemudian untuk medianya pilih yang rapuh, kalau menurut saya pilih yang rapuh. Kalaupun serat nanas itu kita potong-potong. Mungkin akan saya buatkan video lagi bagaimana membuat sarang burung kenari ya ini. Kebetulan ini nanti akan saya jodohkan. Saya akan video lagi tentang pembuatan sarang kenari dan proses penjodohan burung kenari. Nah nanti kita belajar bersama-sama. Bukan berarti saya ini lebih pintar, enggak ya kawan-kawan, karena saya juga peternak, bisa dibilang peternak pemula untuk kenari ini. Kalau dulu hanya labet gitu. Jadi ternak kenari ini juga masih pemula dan kebetulan juga langsung mengalami kegagalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pentingnya memilih media sarang untuk beternak kenari. Kalau ada kritik dan saran,
silahkan kawan-kawan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian untuk kawan-kawan yang sudah support channel ini dengan like, subscribe, ataupun share-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya sampai jumpa lagi di pembahasan video-video selanjutnya.